Bukan lagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati adalah otak sebenarnya di balik penembakan Brigadir J. Ini jenderal loh, jenderal tapi kok begitu? Berarti udah tepat Panji Kaleng itu. Udah tepat Putri dijerat dengan pasal 3 Sudah, yang harusnya lebih dulu digantung dia, gitu loh, karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia, karena dia hasratnya tidak terpuaskan, tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Joshua, maka diprovokasi suaminya dengan menuduh almarhum kurang ajar. Kurang ajar itu kan masih perlu pertanyaan. Yang dimaksud kurang ajar itu apa sih? Misalnya saya colek mbak ini, itu juga kurang ajar loh, karena dia bukan muhrim saya, dia wanita, nggak boleh dicolek banyak, itu kurang ajar juga. Maka ditanya kurang ajar bagaimana? Harusnya kan ada dialog di hadapan polisi dan penyidik, dilaporkan ke polisi. Kurang ajar bagaimana? Baru Joshua mengatakan, waktu itu aku mau diperkosa, aku diminta memuaskan hasrat dia, lalu aku berlari keluar. Nah, itu namanya bukan kurang ajar, tapi menghindari aib kan gitu. Menghindari juga penyakit AIDS misalnya, siapa tahu wanitanya kena AIDS kan gitu kan. Ada yang rahasia yang masih belum saya kasih tahu. Nanti akan banyak wanita lain yang tersandra. Jadi ada rahasia saya, dia bukan orang suci kok. Mereka ini sudah biasa party kok dengan yang lain gitu loh. Jadi itu rahasia saya yang mengetahui itu. Tempatnya di mana pun saya tahu kok. Saya udah bilang, saya ini bergaul dengan intelijen dan macam-macam gitu loh. Ya, seperti itu. Bakal divonis berapa tahun? Gini, harusnya 340, harusnya ya. Iya. Ancamannya itu seumur hidup sampai hukuman mati, Mas. Iya. Ya kan? Tapi menurut saya, 338. menurut saya nggak bakal 20 tahun aja nggak bakal. Pasti Coba. di bawah situ. Menurut Mas Alfie? Ya paling 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Menurut saya 10 tahun kayaknya. Iya. Dan itu, Iya. Mas, kalau 10 tahun. Ini feeling aja. Iya, kalau 10 tahun, Iya. dia jalan di dalam cuma 4 tahun selesai keluar. Iya. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Bukan lagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati adalah otak sebenarnya di balik penembakan Brigadir J. Jakarta. Saat sidang perdana Ferdy Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022 lalu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Putri Chandrawati lah yang diduga menjadi otak di balik insiden pembunuhan Brigadir J. Sedangkan Ferdy Sambo hanya mengikuti skenario Putri. Putri ikut merancang pembunuhan itu, menyiapkan uangnya, dan perannya jelas menyiapkan uangnya yang merancang pembunuhannya, ujar Kamarudin Simanjuntak. Menurut Kamarudin Simanjuntak, sudah tepat jika Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sudah tepat dijerat pasal 340 yang harusnya lebih dulu digantung dia, Putri Chandrawati, karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdy Sambo itu ngikutin dia karena dia hasratnya tidak terpuaskan, ungkap Kamarudin. Menurut Kamarudin, Putri Chandrawati melakukan hal demikian karena tidak bisa mendapatkan kepuasan dari Brigadir J. Tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu hasrat dari Joshua, makanya dia provokasi suaminya dengan menuduh Joshua kurang ajar ibunya. Dalam kesempatan yang sama sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak juga dengan tegas mengatakan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, disebut telah sengaja menggoda sang ajudan Brigadir J namun gagal total. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Chandrawati sudah berhasrat pada Brigadir J, namun niat Putri Chandrawati itu disebut tak kesampaian. Adapun Putri Chandrawati, kata Kamarudin Simanjuntak, yang kesal karena upayanya itu disebut tidak berhasil, maka Putri Chandrawati disebut memprovokasi sang suami Ferdy Sambo. Peran Putri Chandrawati pertama menggoda Brigadir J, menggoda supaya dia diperkosa tapi nggak kesampaian karena Brigadir J pernah mendengar khotbahnya Pendeta Gilbert Romoindong. Dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita tidak kamu kehendaki, kamu berlari bukan mendekat. Nah, Joshua sudah benar dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin Simanjuntak, niat Putri Chandrawati diperkosa Brigadir J tidak berhasil.
Yang kedua, fakta perbuatannya Putri Chandrawati dia mengundang lagi ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim katanya. Selain Putri Chandrawati juga menyuap sejumlah saksi sehingga bahkan ada lembaga negara. Putri Chandrawati menyuap dan saksi-saksi menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana. Dia mengutus salah satu ketua komisi DPR katanya. Kemudian Putri Chandrawati kata Kamarudin Simanjuntak menelpon suaminya Ferdy Sambo lalu mengatakan kalau Brigadir J telah melakukan hal yang dianggap kurang ajar. Kurang ajar akan kesimpulan harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7 dia menelpon sehingga suaminya Ferdy Sambo di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan dia. Peran Putri Chandrawati selanjutnya kata Kamarudin Simanjuntak adalah membujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh Brigadir J. Sampai di Jakarta dia ikut rapat di lantai 3. Pertama dia bujuk Bribka RR untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar rupiah. Tapi Bribka RR tidak sanggup, mentalnya nggak kuat membunuh juniornya. Bribka RR satu tingkat di atas Yosua katanya. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi dan nota keberatan dari penasihat hukum Putri Chandrawati. Kata JPU Erna Normawati di PN Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022, JPU juga meminta majelis hakim menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena tidak memenuhi unsur formil dan material. Selanjutnya menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. Kemudian JPU juga meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Usai pembacaan tanggapan nota keberatan itu, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan pembacaan putusan setelah dijadwalkan pada sidang Rabu 26 Oktober 2022. Sebelumnya dalam sidang yang digelar pada Senin 17 Oktober 2022, tim penasihat hukum Putri Chandrawati menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan JPU. Pada pokoknya eksepsi itu memohon agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Selanjutnya memohon majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 PIDB PN JKTSEL. Memerintahkan JPU untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.